Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim dan insyaallah nantinya sampai memasuki waktu sholat isya. Kemudian sholat bersalam maka kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita sambung pengajian kita. Sebuah hari ini kita memasuki bab tentang sholatul istisqa ataupun sholat meminta memohon turun hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil istisqa. Ini bab menerangkan tentang masalah sholat istisqa. Al-istisqa'u huwa talabus suqi. Istisqa adalah talabus suqiyah, meminta diturunkan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu thalathu maratib. Bagi sholat istisqa ini ataupun meminta hujan ini itu ada 3 martabat. Yang artinya memohon kepada Allah minta turunkan hujan ini ada 3 martabat cara yang kita laksanakan. Yang pertama adalah ini sepaling kurang martabat. Kalau istilah lain ini yang paling rendah martabat mohon minta hujan kepada Allah, yaitu ad-du'a'u lil istisqa'i mutlaqan khalqas salawat. Yang pertama martabat yang paling rendah, meminta hujan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap setelah melaksanakan sholat, baik itu setelah sholat fardu ataupun setelah sholat sunnah. Setiap melaksanakan sholat selesainya, tentunya dibaca wirid dan doa dan sebagainya. Setelah itu baru berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au bi qunutin nazilah, atau memohon hujan kepada Allah pada ketika qunut nazilah. Qunut nazilah ini Bapak Ibu ini disunahkan kalau terjadi bencana, musibah ataupun bala. Dan qunut nazilah ini sunnah dilaksanakan ketika terjadi bencana ataupun bala, itu pada ketika sholat 5 waktu. Apakah itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ketika terjadi bala, bencana, sunnah untuk qunut nazilah. Demikian juga ketika meminta hujan kepada Allah, itu tingkatan yang paling rendah adalah berdoa qunut nazilah pada ketika sholat 5 waktu. Dan qunut nazilah itu tidak disunahkan selain sholat 5 waktu. Ini yang biasa dipraktikkan di mana-mana. Qunut nazilah kita tahunya biasanya paling dikerjakan pada ketika sholat Jumat. Pada qunut nazilah ini sunnah di dalam sholat 5 waktu tersebut. Nah, itu cara martabat yang pertama. Jadi dengan berdoa ataupun qunut nazilah memohon kepada Allah diturunkan hujan. Kemudian yang kedua, awsatuha, ini martabat tingkatan yang tengah-tengah, yakni ad-du'a'u lil istisqa'i fi khutbatil Jum'ah. Martabat yang kedua adalah dengan cara berdoa meminta kepada Allah diturunkan hujan
pada ketika khutbah Jumat. Tentunya khatib ini membaca. Manakah di dalam rukun khutbah yang 5 itu diantaranya yang kelima adalah berdoa pada khutbah yang kedua. Jadi ketika khatib khutbah yang kedua, ketika berdoa di samping mendoakan kaum muslimin dan muslimat, diselipkan ketika itu doa istisqa minta hujan. Nah ini martabat yang kedua, jadi yang pertengahan. Kemudian yang ketiga, martabat yang ketiga akmallah, ini yang paling sempurna, yakni al-istisqa'u bis-shalat, yaitu meminta hujan kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat yang dikenal dengan sholatul istisqa. Jadi meminta hujan dengan cara melaksanakan sholat. Tentunya sholatnya ini kalau diperintahkan nanti hukumnya jadi wajib. Wa kadzalika as-shaum, seperti demikian juga di samping dia melaksanakan sholat sunnah istisqa, juga dengan cara melaksanakan ibadah puasa. Wa taubatu, di samping itu juga dengan cara bertobat. Wal khuruju minal mazalimi, dan keluar berhenti daripada berbuat kezaliman. Ini cara yang ketiga ini yang paling sempurna. Artinya di samping berpuasa, di samping bertobat masal, dan berhenti daripada berbuat kezaliman dan melaksanakan salat, ini cara yang paling sempurna. Dan insya Allah dengan cara yang ketiga ini akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusanu ayyamural hakimu bi sholatil istisqa. Disunahkan akan bahwasanya hakim, imam ataupun pemerintah setempat sunnah memerintahkan kepada masyarakatnya dengan melaksanakan sholat istisqa. Wa shaumi salasata ayyam, dan pemerintah setempat juga sunnah memerintahkan masyarakatnya untuk melaksanakan ibadah puasa selama 3 hari. Wa bitawbati, dan memerintahkan masyarakat untuk bertobat. Kalau istilah kita ini adalah taubat masal, baik pemerintahnya, masyarakatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, kekhilafan ataupun dosa yang dilaksanakan pada yang telah dia laksanakan. Wa tasadduqi, dan juga memerintahkan masyarakat untuk memperbanyak sedekah. Wa a'malil birri, dan memerintahkan masyarakat untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Wal khuruji minal mazalimi, dan memerintahkan masyarakatnya keluar atau berhenti daripada perbuatan zalim. Wa kulli ma yamna'u min nuzulir rahmati, dan memerintahkan masyarakat berhenti daripada melakukan sesuatu yang dapat mencegah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat perkara ini, tentunya yang bisa terjadi seperti ini, pemimpinnya, pemerintahnya orang yang agamis. Kalau pemerintah dan pemimpinnya tidak agamis, ini tidak akan ada perintah seperti ini. Kenapa? Karena dia sendiri sulit untuk melaksanakan. Artinya di samping imam, pemerintah setempat melaksanakan, juga sunnah memerintahkan masyarakat. Wajibah amarahu, apabila hakim atau pemerintah setempat memerintahkan kepada masyarakatnya
melaksanakan puasa, melaksanakan sholat sunnah, taubat sedekah dan lain sebagainya. Fatakunu sholatu wajibatan 'alal qadir. Maka sholat sunnah yang diperintahkan pemimpin tadi hukumnya menjadi wajib atas masyarakat yang mampu untuk melaksanakannya. Jadi masyarakat ketika diperintahkan pemimpinnya untuk berpuasa tentunya selama 3 hari, maka atas perintah pemerintah ini maka menjadi wajib atas masyarakat untuk berpuasa. Waktu tidak saum, jadi salatnya wajib dan puasanya juga hukumnya wajib. Kalau amarahum bisadaqati fatakun wajibatan. Demikian juga kalau pemerintahnya memerintahkan masyarakatnya untuk bersedekah,